semua. Kami harap teman-teman dalam keadaan sehat ya teman-teman, karena kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama kami di podcast kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi, pastikan teman-teman bersetia bersama kami, karena kita akan mengupas tuntas berbagai hal yang akan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana pendidikan bekerja di Indonesia. Jangan lupa duduk santai, dengarkan dengan saksama, dan siap-siap untuk mendapatkan wawasan baru yang bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam pendidikan. Yuk kita mulai. Perkenalkan, nama saya Yani Efra selaku host. Saya tinggal di Gedung Pasar Rebo, jurusan Pendidikan Biologi, kampus Universitas Indraprasta PGRI atau UNINDRA. Kenalkan juga pada pembicara satu, Kameriana, kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Meriana Putri Borunastion. Saya tinggal di Kota Depok, Pekapuran. Saya jurusan Pendidikan Biologi di kampus Universitas Indraprasta PGRI. Kenalkan juga pembicara dua kami, Kak Anissa, kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabina Putri. Alamat rumah saya di Jalan Kebagusan 1, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Jurusan saya Pendidikan Biologi di kampus Universitas Indraprasta PGRI. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Topik ini sangat relevan ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ingin memahami bagaimana pendidikan di Indonesia Indonesia yang berjalan dan berfungsi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Sebelum kita lebih jauh, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Dan yang lebih penting, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia beroperasi untuk mencapai tujuan besar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa? Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, kepada Kameriana. Menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan sistem dan apa sih yang dimaksud dalam konteks pendidikan? Baik Kak Efra, saya jawab ya. Menurut saya, secara umum, sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem memiliki tujuan tertentu dan setiap bagian dari sistem berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan apa sih sistem dalam konteks pendidikan? Pendidikan dapat dipahami sebagai sistem karena terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, seperti peserta didik, guru, kurikulum, fasilitas, serta kebijakan pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi yang kompeten dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu saja Kak jawaban dari saya. Baik Kak, penjelasan Kameriana mudah kita pahami. Terima kasih Kak. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu kepada Kak Anissa. Menurut Kakak, bagaimana sih konsep yang diterapkan dalam dunia pendidikan? Oke, saya jawab ya Kak Efra. Penerapan dalam dunia pendidikan, dalam penerapannya konsep pendidikan sebagai sistem dapat dilihat pada beberapa praktik di dunia pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan silabus merupakan bagian dari input yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kurikulum harus disusun dengan pertimbangan berbagai elemen sistem pendidikan yang sangat berkaitan. Yang kedua, metode pengajaran yang inovatif. Guru berperan penting dalam proses pendidikan dengan memilih metode yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memperkaya proses pendidikan dan memberi hasil yang lebih baik. Yang ketiga, evaluasi dan akuntabilitas. Untuk mengetahui apakah sistem pendidikan berjalan dengan baik, dilakukanlah evaluasi terhadap output dan feedback untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Ini bisa dilakukan melalui ujian, observasi, atau pengukuran keterampilan dan pengetahuan siswa. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Dalam banyak sistem pendidikan, masyarakat dan orang tua terlibat dalam pendukung pendidikan anak-anak, baik dalam bentuk dukungan finansial, sosial, maupun emosional. Itu saja jawaban dari saya. Baik, Kanisa, jelas sekali jawabannya. Terima kasih, Kanisa. Selanjutnya, kita pembahasan yang ketiga ya, teman-teman. Saya ingin bertanya kepada Kameriana,
bagaimana sistem pendidikan di Indonesia beroperasi untuk mencapai tujuan besar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendekatan-pendekatan apa saja yang ada dalam sistem pendidikan. Baik, saya jawab ya Kak. Pendekatan sistem dalam pendidikan untuk mencapai tujuan besar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama adalah pendekatan sistem terbuka. Menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan luar. Ini berarti sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti budaya, ekonomi, politik, serta teknologi. Contohnya kebijakan pemerintah, perubahan sosial, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi kurikulum dan metode pembelajaran. Yang kedua, pendekatan sistem tertutup. Sebaliknya, sistem pendidikan juga dipandang sebagai sistem tertutup dalam hal pengelolaan internal. Di sini lebih banyak fokus pada interaksi antara komponen-komponen yang ada di dalam sistem pendidikan itu sendiri, seperti sekolah, guru, dan siswa. Dalam sistem tertutup, hasil atau output pendidikan seperti lulusan atau kualitas pendidikan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti proses belajar mengajar dan metode yang digunakan. Yang ketiga, komponen sistem pendidikan. Yang pertama, input. Elemen-elemen yang dimasukkan dalam sistem pendidikan seperti siswa, guru, fasilitas, serta kebijakan pendidikan. Yang kedua, proses. Proses belajar mengajar yang terjadi di ruang kelas dan luar kelas. Ini mencakup interaksi antara guru dan siswa, penggunaan metode pengajaran, serta penyampaian materi. Yang ketiga, output. Hasil dari proses pendidikan yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pendidikan. Yang keempat, feedback. Penilaian terhadap output yang diperoleh yang kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan. Itu saja jawaban dari saya, Kak. Wah, terima kasih ya Kak Mary atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung ke Anissa. Pembahasan yang keempat yaitu menurut Kak Anissa, tantangan apa saja yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia? Baik, saya jawab ya Kak. Tantangan sistem pendidikan Indonesia yang pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Lalu masalah infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang masih terbatas di beberapa daerah. Selain itu, kualitas tenaga pendidik yang perlu terus ditingkatkan, terutama daerah-daerah dengan kekurangan guru yang berkualitas. Baik Kak Anissa, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Kepada Kak Meriana, pembaruan dan inovasi apa sih yang Kak Meri tahu dalam dunia pendidikan? Baik, saya jawab ya Kak. Pembaruan dan inovasi dalam pendidikan antara lain penggunaan teknologi digital dalam pendidikan, seperti pembelajaran berbasis internet dan platform e-learning, sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan. Lalu, reformasi kurikulum, seperti kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu saja jawaban dari saya. Baik kepada Kak Meriana dan juga Kak Anissa atas jawabannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Kesimpulannya pada podcast kali ini menekankan pentingnya sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter, serta bagaimana peran semua pihak, pemerintah, masyarakat, keluarga dalam mendukung sistem pendidikan ini. Harapan kami untuk pendidikan Indonesia mengajak pendengar atau pembaca berpikir secara kritis tentang kontribusi yang dapat mereka berikan untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia, baik melalui kebijakan, praktik di sekolah, dan dukungan sosial lainnya. Saya atas nama Yudhendra selaku host pada podcast kali ini pamit mengundurkan diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.